Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat, amin. Ya, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, mari. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau menikmati berkat firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semua. Dan mengerjakan perintah-Mu, mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita ambilkan dari 2 Korintus 6 ayat yang ketiga. Saya bacakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saudara dikasih Tuhan, bicara tentang sandungan atau menjadi batu sandungan, itu seringkali kita dengar. Apa yang dimaksud menjadi batu sandungan? Artinya adalah bahwa ketika hidup kita sebagai orang Kristen tidak mencerminkan kehidupan Kristus, sehingga orang lain itu memandang kita bukannya makin percaya Tuhan, tetapi justru merasa ilfil dan akhirnya menjauh. Yang tadinya orang mau bertobat nggak jadi bertobat. Saya masih ingat satu artikel yaitu tentang Mahatma Gandhi ya. Beliau katakan ini pemimpin India. Pada waktu itu dia nulis sebuah surat ya, dalam suratnya itu disebutkan kurang lebih begini. Jadi ketika ditanya tentang Yesus, pandangannya, intinya apa? Saya suka dengan Yesusnya Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang pengikut Kristusnya Anda atau orang Kristennya Anda gitu loh. Jadi artinya apa? Dia sebetulnya mengagumi sosok Yesus Kristus, pribadi yang luar biasa, tetapi sayangnya pengikutnya tidak seperti itu. Jadi Mahatma Gandhi waktu itu mengatakan juga, andai kata pengikut-pengikut Yesus itu seperti Yesus, artinya secara perilakunya, tindak tanduknya, kehidupannya, itu saya yakin India jadi negara Kristen katanya. Jadi karena ada satu sikap orang Kristen yang seringkali justru tidak menjadi contoh, tapi jadi batu sandungan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berulang-ulang menyatakan juga di dalam surat-suratnya. Di antaranya 1 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini bicara tentang makanan memang. Tetapi saya mau tekankan poinnya bukan makanan sesungguhnya, lebih daripada itu. Ya, lebih dari sekedar makanan, tetapi kehidupan kita sebagai orang merdeka yang tidak diatur oleh hukum-hukum yang macam-macam, tapi kita diberikan anugerah kasih karunia. Tapi biarlah kebebasan yang diberikan Tuhan ini jangan sampai membuat orang lain yang belum kenal Tuhan atau orang yang masih lemah imannya jadi tersandung. Dalam kitab Roma 14 ayat 13 juga dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi sikap hidup kita, mungkin kita tidak secara langsung berkonfrontasi dengan saudara kita itu. Tetapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dengan suami atau istri, entah itu dengan rekan kerja, entah itu dengan tetangga. Saudaraku dikasih Tuhan, sikap-sikap kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ini bisa jadi sandungan bagi orang lain. Dan Tuhan selalu ingatkan, jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan. Mari kita mengejar damai, kita mengejar yang namanya justru supaya orang ini bisa mengenal Tuhan melalui perilaku kita. Ada yang mengatakan bahwa hidup Kristen ini adalah seperti surat Kristus yang hidup. Jadi orang membaca hidup kita. Ada Alkitab, betul. Tetapi seringkali orang tidak akan buka Alkitab kalau dia bukan orang Kristen. Jarang ya. Tetapi orang dimanapun di seluruh lingkungan kita berada, mereka akan tetap melihat kita. Apalagi sudah dicap orang Kristen. Ya, pasti akan dilihat. Kalau perilakunya nggak benar, itu akan jadi
pandangan orang terhadap Kristen juga jadi salah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Jadikan hidup kita ini berkat bagi orang lain. Jadikan hidup kita ini supaya jadi teladan bagi orang lain. Jangan jadi batu sandungan karena sikap hati kita, karena perkataan kita, karena tindakan kita, karena perilaku kita. Semua dilihat orang. Kalau yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan itu positif, pasti membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan orang bisa diselamatkan karena itu. Tetapi kalau yang kita lakukan itu negatif, sehingga orang jadi ilfeel, sudah nggak enak hati, sudah nggak nyaman. Akhirnya yang terjadi apa? Orang tidak mendekat, tetapi orang menjauh. Bahkan tidak jarang orang meninggalkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita belajar supaya jadi berkat. Jadilah garam dan terang dunia, memberi pengaruh yang baik, yang positif. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini diingatkan kembali supaya hidup kami jadi teladan, jadi contoh, jadi panutan bagi orang lain. Karena mereka melihat kami sebagai pengikut-Mu. Mereka melihat kami sebagai orang-orang Kristen. Dan biarlah perilaku kami seturut dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Bahkan orang akhirnya memuliakan Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan, mungkin kadang perilaku kami, ucapan kami, tindakan kami masih jadi sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah hari ini kami berjuang belajar Tuhan untuk tidak menjadi batu sandungan. Tapi sebaliknya Tuhan, hidup kami justru menjadi panutan untuk orang boleh mengenal akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan. Bahkan juga pemeliharaan perlindungan-Mu Tuhan menyertai kami sehingga kami aman dari segala mara bahaya, dari virus corona, dan segala penyakit, dan segala yang buruk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.